Setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Oleh karena kasih, kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan, kami ada yang pada saat malam hari ini. Sebab itu kami mau memuji kebesaran-Mu, sebab itu kami mau meninggikan nama-Mu, sebab itu kami mau mengakukan Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berdaulat, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Thank you Lord Jesus, buat kebaikan dan kasih-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah yang luar biasa, Allah yang biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya.
berhala yang menerima pujian, hormat kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah
tersebut di puja dan penyembahan. Shalom, shalom. Malam ini merupakan malam yang terakhir, hari terakhir, dan kita sedang menghitung waktu, menghitung masa untuk masuk ke tahun yang berikutnya. Dan pada malam hari ini saya ingin membawa kita belajar daripada satu firman Tuhan yang saya harap itu dapat mendorong kita, menjadi bekal kita untuk masuk ataupun berada di tahun 2022. Ya, selalu ada pepatah mengatakan yang hari ini akan lebih baik daripada yang kemarin. Besok akan lebih baik daripada hari ini. Mari kita pegang kata-kata ini untuk merefleksi diri masing-masing apabila kita masuk di tahun yang berikutnya. Oke, baik, ini saya punya kata-kata pendahuluan yang boleh sama-sama kita tetapkan bersama, yang mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir tahun 2021 dan kita akan berada di tahun yang baru, masuk tahun yang berikut ini dalam menghitung detik ataupun menghitung jam, ya. Dan di samping itu mari kita menoleh ke belakang, mengingat dari Januari, ya, sampai hari ini ataupun sampai bulan Desember ini, dalam 12 bulan yang sudah kita lalui, dalam 365 hari yang kita sudah lewati. Mari kita toleh dan lihat apakah pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui selama ini. Pastinya ada kenangan manis, pastinya ada juga yang tidak begitu manis, ataupun yang kita boleh katakan itu pengalaman pahit, ya. Tapi pahit-pahit pun itu ubat juga, ya. Nanti saya akan jelaskan mengapa yang pahit itu boleh jadi ubat kepada kita. Pengalaman yang buruk Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada orang yang menjadi seperti lada dalam kehidupan kita, ya, yang menyebabkan kita selalu menangis karena kepedihan, mata mencucurkan air, ya, sehingga kita merasa bahwa orang-orang itu sebenarnya kita pikir dia menyakitkan hati kita, sehingga kita merasa tidak senang dan akhirnya mencucurkan air mata. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang yang muncul dalam hidup kita selama 12 bulan yang lalu seperti bawang merah. Kan bawang merah pun boleh menyebabkan kita apa? Kita rasa tidak senang, kan? Kalau terlalu banyak bawang merah, mata kita pun akan rasa pedih, ya. Orang-orang sedemikian membuat kita pedih hati dalam kehidupan kita. Ada yang muncul seperti garam, ada yang muncul seperti seperti gula, begitu manis sekali. Dan kehidupan ini diwarnai oleh orang-orang yang punya peranan masing-masing. Ada yang menyukakan hati, ada yang tidak. Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk membentuk kita, ya. Tujuannya adalah untuk membentuk kita. Baik, mari kita lihat daripada pengalaman Paulus. Dia berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan
diri kepada apa yang di hadapanku. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13, Paulus juga menegaskan bahwa yang di belakang yang sudah berlalu itu dilupakan. Maksud dilupakan di sini bukan tidak mengingatinya langsung, tetapi menjadikan itu sebagai satu istilah dikatakan sebagai pengajaran atau sempadan. Apabila ada sempadan, maka kita akan berhati-hati. Oh, ini takatnya, atau sampai disitulah sempadannya. Tidak boleh dilalui ataupun tidak boleh dilimpasi. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu akan menjadi sempadan dalam kehidupan kita. Itu Paulus menegaskan dia melupakan apa yang telah terjadi di belakang, tetapi dia punya fokus, dia punya pengarahan, pandangan dia adalah ke hadapan. Belakang ini sudah tidak dapat dibuat apa-apa lagi. Dia akan menjadi catatan sejarah di dalam kehidupan kita, tidak boleh diubah. Walaupun banyak film yang menceritakan tentang peristiwa di hadapan itu boleh diubah. Saya pernah menyaksikan satu film yang begitu menarik. Dia punya bapak ini meninggal karena dibunuh orang. Jadi dalam film itu diceritakan si anak ini dia masuk dalam kehidupan bapaknya. Padahal dia belum lahir lagi. Dia masuk dalam kehidupan bapaknya dan dia ubah sejarah kehidupan bapaknya itu. Akhirnya tidak jadi bapaknya dibunuh. Ya, seperti yang tercatat. Itu hanya film saja, itu cerita dongeng saja. Tetapi yang sudah terjadi dalam kehidupan kita pasti tidak akan diubah lagi. Itulah catatan sejarah. Dari semua catatan yang terjadi di belakang kita itu, kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran daripada semuanya untuk membentuk kita sehingga pada masa di hadapan kita akan semakin baik, semakin berwaspada dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi hari ini tema kita adalah fokus ke hadapan. Ya, sepatutnya saya tulis fokus ke hadapan, bukan di hadapan, ya. Ke hadapan, ya. Fokus ke hadapan. Apa yang menjadi fokus ke hadapan kita? Yang pertama ialah perbaiki diri daripada pengalaman lalu. Seperti saya tegaskan awal-awal tadi, pastinya kita mempunyai banyak kenangan, pengalaman yang sudah kita lalui, 1 tahun yang sudah berlalu ini, yang sudah sebentar lagi akan berlalu. Situasi yang telah dilalui itu tidak mungkin terselesai, ya, jika tiada tindakan baru untuk mengatasinya. Ada kalanya apa yang terjadi di tahun yang sudah itu kita akan bawa tahun ke hadapan. Mengapa? Karena belum selesai. Belum beres lagi, ya, dipikul lagi untuk tahun ke hadapan, ya. Ada yang baik, ada yang tidak boleh ataupun tidak wajar untuk kita bawa ke hadapan. Lupakan, kata Paulus, ya. Jadi cara yang terbaik untuk merefleksi diri, memperbaiki diri daripada peristiwa-peristiwa ataupun pengalaman lalu itu adalah mengubah cara pikir kita. Ya, kita punya paradigma diubah. Ya, jangan lagi berpikir dengan cara yang dulu. Kalau kita sudah melangkah ke suatu tempat dan kita nampak itu ada lubang, jangan lagi lalu tempat itu. Ya, kita mesti bergeser, cari arah ataupun cari hal yang baru. Ya, kita mesti ubah cara berpikir dan juga kita punya paradigma dan kita susuli dengan tindakan yang baik. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya membawa kita membaca Ulangan 10 ini, saya ingin memetik satu kata daripada Mazmur yang berkata begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Ya. Aku tertindas itu baik. Siapa yang boleh katakan saya tertindas itu baik? Tidak seorang pun yang boleh berkata demikian. Tetapi Mazmur ini berkata
aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini dalam Mazmur 119 ayat 71. Jadi tertindas atau suatu peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya dalam kehidupan kita, yang menindas kita, yang membuat kita tidak senang hati, ataupun yang membuat kita menderita, sebenarnya itu baik, kata pemazmur, ya, supaya kita boleh belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Segala ujian, segala cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah diizinkan untuk membentuk menjadi pelajaran yang berguna kepada kita, supaya di masa depannya kita akan lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan ini sentiasa membentuk kita dengan apa cara pun, ya. Dia membentuk hidup kita melalui segala keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang muncul dalam kehidupan kita seperti lada, selalu membuat kita rasa pedas, tapi lada itu pun sedap juga kan, ya. Ada juga yang muncul seperti bawang merah, ada yang muncul seperti kari, seperti apa lagi, berbagai jenis rempah yang selalu kita gunakan dalam masakan kita, ya. Dan semua itu diizinkan terjadi, ya, untuk membuat kita semakin kuat, ya, semakin kuat menghadapi masalah-masalah yang lebih besar lagi. Kalau kita tidak ada pengalaman sedemikian, tidak mungkin kita boleh lepas daripada masalah yang lebih besar daripada itu. Ya, tidak mungkin. Tuhan menuntun kita, membawa kita dengan tujuan supaya melatih kita dan mengajar kita, sehingga apabila masalah yang lebih besar terjadi sedemikian rupa, maka kita boleh menghadapinya. Dan ketika kita mau terbuka di hadapan Tuhan, belajar dari setiap persoalan masalah yang kita hadapi, maka kita akan menjadi manusia yang semakin menghala kepada kesempurnaan. Ya, sekali lagi, ya, ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita, setiap masalah yang kita hadapi yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka kita akan menjadi manusia yang semakin mendekati kesempurnaan, menghala kepada kesempurnaan. Karena hidup ini adalah suatu proses, ya, menuju kepada kesempurnaan. Seperti anak kecil, dia tidak mungkin terus berdiri dan berlari. Dia ada proses. Dia mula daripada merangkak, ya. Kemudian dia mula berdiri dengan memegang benda-benda yang ada di sekeliling, dan melangkah satu langkah dan jatuh lagi sebagainya. Itu adalah proses menjadikan anak itu sempurna sehingga dia boleh berdiri dengan kuat dan boleh berlari. Jadi belajarlah dari setiap pengalaman lalu kita, belajar daripada setiap pengalaman lalu kita, supaya melalui semuanya Tuhan akan membentuk kita, ya, membentuk kita, dan kita ada peluang untuk memperbaiki diri di masa-masa akan datang. Kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan sampai itu terulang lagi. Lupakan di belakang kita. Saya mengajak kita untuk melihat apa fokus kita yang seterusnya dalam Ulangan 10:12 hingga 13. Ayat ini berkata begini, maka sekarang hai orang Israel. Orang Israel itu adalah kita, Israel rohani. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Mari sebut bersama saya, takut akan Tuhan. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia. Sebut bersama saya, mengasihi Dia. Beribadah kepada Tuhan. Sebut bersama saya, beribadah kepada Tuhan.
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Ketika kami ada kesempatan bersama-sama keluarga dalam satu sesi renungan bersama beberapa hari lalu, ketika ayat ini dibaca, Tuhan mengingatkan ini di hati saya. Ini adalah bekal yang perlu dibawa untuk tahun yang berikutnya. Dan saya lihat di sini apa yang menjadi fokus kita supaya baik keadaan kita. Pastinya kita merindukan hal yang terakhir itu, yaitu supaya baik keadaanmu. Tidak ada seorang pun yang tidak menyukai keadaan yang baik. Semua merindukan, semua inginkan keadaan yang semakin baik. Bukan baik saja, semakin baik dari hari ke hari. Jadi apakah yang membuat keadaan kita lebih baik? Ya, apakah keadaan yang membuat kita lebih baik? Ya, kuncinya adalah 3 perkara yang kita sebutkan tadi. Yang pertama ialah takut akan Tuhan, yang kedua mengasihi Tuhan, dan yang ketiga beribadah kepada Tuhan. Saya ingin jelaskan beberapa kunci ini secara ringkas kepada kita, karena ini bukanlah sesuatu yang sukar untuk dipahami. Oke, yang pertama kunci memiliki keadaan yang semakin baik itu adalah takut akan Tuhan. Kalau kita membaca dalam 2 ayat Mazmur ini dikatakan begini. Mazmur 25, Tuhan bergaul karib, bergaul dekat dengan orang yang takut akan Dia. Siapa yang tidak senang atau yang tidak suka Tuhan bergaul dekat dengan kita? Ya. Kuncinya adalah takut akan Tuhan, takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Selain daripada bergaul karib atau dekat dengan kita, perjanjiannya juga akan dinyatakan, diberitahukan kepada kita. Dalam Mazmur 13 ayat 18 hingga 19 berkata begini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebentar tadi waktu saya sedang bersama-sama dengan beberapa anak, dan Pastor Robert Lee dia menghubungi saya. Sebenarnya beberapa waktu sebelum itu dia menghubungi saya dan mau sampaikan satu pesan yang penting. Dan menurut dia katanya ini perlu didoakan bersama-sama. Ya. Salah satu yang sudah terjadi pada masa ini yaitu banjir besar yang terjadi di Malaysia. Tuhan sudah nyatakan itu kepada Oma ataupun kepada Ama, ya, ibu kepada Pastor Robert. Sudah dinyatakan awal sebelum kejadian itu terjadi, dan dia sempat mengungsikan itu kepada beberapa teman yang lain, ya. Dan dia ingatkan saya tentang itu. Dan yang kedua, salah satu hal lagi yang akan menjadi cabaran kita pada masa akan datang ini adalah ekonomi, ya. Tentang masalah ekonomi yang akan melanda. Okay? Dan dia katakan begini, mari kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami yang dari Indonesia akan terus berdoa untuk kamu, katanya, di Malaysia. Jadi kalau saya memperhatikan ayat dari Mazmur 33 ini, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Siapa? Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, selalu menyatakan isi hati kita kepada Tuhan,
kita adalah golongan orang yang senantiasa rindu campur tangan Tuhan. Dan pastikan kuncinya adalah kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Apa maksud rasa takut akan Tuhan? Dia ada dua, satu yang negatif, satu yang positif. Yang negatif ini ialah ketika suatu yang kita rasa tidak selesa datang, maka kita melarikan diri. Itu takut, ya. Itu takut, ya. Beberapa hari ini karena banyak kali mercun dibunyikan, itu kami punya anjing yang tidak biasa masuk ke dalam rumah, cepat-cepat masuk rumah dan sembunyi di bawah, di mana-mana yang boleh menyorok, ya. Ketakutan. Oke. Tapi bagi takut akan Allah itu adalah negatif. Yang positifnya, takut akan Allah ini ataupun takut akan Tuhan ini ialah kita memiliki rasa menghargai pengagungan kita dan rasa menghormati Tuhan itu semakin meluap-luap, semakin bertambah-tambah. Inilah perasaan takut yang sebenarnya, yang positif. Dan juga kita akan takut untuk melakukan hal-hal yang salah, takut untuk melakukan dosa. Kalau dosa itu sudah menirdak, cepat-cepat minta ampun dari Tuhan. Ini perasaan takut karena kita punya rasa menghormati, menghargai Tuhan itu. Ya, ini perasaan takut. Jadi orang yang takut akan Tuhan, katanya senantiasa Tuhan lindungi. Tuhan lindungi dari apa? Melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, pada masa kesusahan. Ya, jadi mari sentiasa kita miliki rasa takut, perasaan takut akan Tuhan. Itulah kunci supaya keadaan kita akan semakin baik di tahun-tahun akan datang. Yang kedua, kunci memiliki keadaan yang semakin baik, mengasihi Tuhan. Ya. Mari kita lihat Matius 22. Saya minta kita baca bersama-sama ayat 37 sampai 39. Ini ayat yang biasa. Kita baca sama-sama Matius 22 ayat 37 sampai 39. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang saya mau fokus ataupun highlight di sini adalah ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita lihat di sini, apa yang disyaratkan ialah dengan segenap hati, bukan dengan separuh, bukan dengan setengah-setengah, tetapi dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh akal budi kita, pikiran kita. Oke, ini kunci keadaan yang semakin baik yang harus terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Apa cirinya orang yang mengasihi Tuhan? Ciri yang pertama adalah memiliki hubungan yang akrab, memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, sehingga kita boleh menyampaikan isi hati kita di mana saja kita berada. Sedang kita berdiri begitu saja, sedang menantikan sesuatu, kita boleh nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Karena kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan pada masa yang sama, Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepada kita, baik itu melalui firman-Nya ataupun melalui bisikan yang muncul di hati kita. Dan itu adalah ciri seorang yang mengasihi Tuhan yang pertama. Yang kedua ialah cirinya hidup dalam ketaatan dan melakukan perintah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pastinya dia sentiasa menjaga hidupnya taat dan patuh akan perintah Tuhan. Ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga di situ ialah setia
melayani Tuhan, bukan sekadar melayani Tuhan, tetapi melakukan semua pelayanan itu dengan setia, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh dan komitmen yang tinggi. Dan yang seterusnya, kita boleh melihat seorang ataupun kita boleh membuktikan seorang itu mengasihi Tuhan dengan cara dia suka dalam hal memberi sesuatu kepada Tuhan, kepada orang lain. Ya, apa yang diberikan? Masa, berikan tenaga, memberikan harta benda ataupun uang dan sebagainya. Suka memberi, itu kerinduannya. Kalau suka memberi persepuluhan, itu tanda mengasihi Tuhan. Ya, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Kunci yang ketiga, saya lanjutkan untuk kunci yang ketiga memiliki keadaan yang semakin baik, beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Mari kita sebut bersama-sama, beribadah kepada Tuhan. Apa maksud ibadah? Ibadah maksudnya suatu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan, menyatakan bakti kepada Tuhan berdasarkan ketaatan melakukan perintahnya. Jadi ini adalah suatu tindakan bakti kepada Tuhan yang menyatakan bahwa kita itu melakukan perintahnya sebagai satu tindakan beribadah. Kalau kita sebut beribadah, ibadah itu sebenarnya begitu luas maknanya. Ya, ibadah itu tidak hanya di dalam gereja saja. Ibadah itu di mana saja kita berada. Waktu anak-anak sedang bersekolah, mereka itu sedang dalam ibadah. Ya. Kemudian kalau yang bekerja di tempat kerja, beribadah. Berada di rumah itu juga beribadah. Jadi beribadah itu di mana saja kita sedang berada, kita sebenarnya sedang beribadah. Ya. Dan ibadah itu juga boleh dimaknakan dengan serangkai perbuatan ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan seperti berdoa, seperti mengucap syukur, memuji Tuhan, memuliakan, menyembah Tuhan, dan memberikan persembahan, dan juga pelayanan firman ataupun memberitakan firman Tuhan. Ya. Ini adalah beribadah kepada Tuhan. Banyak pada hari-hari ini ibadah itu tidak begitu maksud saya di sini, ibadah itu hanya terfokus di gereja. Kalau sudah berada di luar gereja, itu sudah jadi lain. Ya, kalau di gereja, wah oke. Ya, tetapi kalau sudah di luar, sudah tidak seperti itu. Ya, oke. Beribadah yang dikehendaki oleh Tuhan supaya keadaan kita semakin baik adalah dengan sepenuh hati, dengan jujur di hadapan Tuhan, dimanapun kita sedang berada. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita tetap. Yang pertama ialah bersyukur untuk semua keadaan yang kita alami. Ini adalah kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tetap bersyukur untuk semua keadaan yang kita alami. Kalau kita menoleh ke belakang, semua keadaan yang kita sudah lalui, mari kita tetap bersyukur. Suatu yang begitu tidak menyenangkan hati, bersyukur ya kepada Tuhan. Yang kedua ialah mari kita tingkatkan perasaan takut kita akan Tuhan dari masa ke masa, sehingga apabila kita berada di tahun yang berikutnya, kita punya persen ya perasaan takut dengan Tuhan itu. Sebab ini satu proses kan, akan semakin bertambah, akan semakin meningkat ya. Dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati ya, segenap kehidupan, dan tetap beribadah kepadanya. Saya diingatkan tentang hal-hal yang bakal terjadi di hadapan ini. Hal yang tidak begitu mudah untuk kita lalui. Tetapi kalau kita berpegang kepada
pesan Tuhan pada hari ini untuk memiliki perasaan takut akan Tuhan, mengasihi Dia, dan tetap beribadah kepadanya. Saya percaya dan saya sangat yakin bahwa cebaran-cebaran yang bakal datang itu akan kita dapat lalui. Seperti mana yang Pastor Robert katakan, jangan bimbang katanya. Apabila kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab ada sesuatu yang Tuhan mau ubah, mau lakukan di negara ini, di Malaysia ini, katanya. Jadi itu sebabnya mari kita tetap menetapkan hati kita sentiasa takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Saya menjemput tim pelayanan pujian dan penyembahan untuk kembali di sini, dan setelah ini kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, ya. Dan dalam kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, itu sebagai satu ekspresi kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai saya dari Januari yang lalu sehingga pada saat ini. Kalaupun kita mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, tetapi Alkitab berkata tidak sampai membuat kita tergeletak. Saya sangat bersyukur dalam 1 tahun yang kita lalui ini. Satu hal yang saya lihat dan saya nampak dengan saya saksikan sendiri, ya, Tuhan benar-benar menjaga kita, ya. Tuhan menjaga kita. Kalau ada 1-2 orang yang positif COVID-19, tetap Tuhan jaga sehingga tidak terjadi lebih daripada itu. Tetapi kalau kita mendengar hampir setiap jam ada saja orang yang meninggal kesan daripada penularan COVID-19. Kalau saudara atau tidak, Tuhan benar-benar menjadi penjaga atas saudara. Itu sebabnya kita perlu bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur. Banyak perkara yang kita lalui hari ini, kemarin, dan sebelum-sebelumnya. Tetapi Tuhan yang sentiasa menolong kita. Saya mengajak kita untuk berdiri dan kita mau bersyukur kepada Tuhan.
kita nyatakan ekspresi kita bersyukur kepada Tuhan sambil kita mengangkat tangan kita kepada Dia, menyatakan rasa syukur, rasa hormat, penghargaan kita kepada Dia untuk pertolongannya atas hidup kita.
sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita katakan bersama-sama, kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dari jemaat Tuhan yang dikasihi, ungkapan syukur kita tidak hanya melalui bibir mulut kita. Hari ini kita juga mau bersyukur melalui pemberian kita. Saya percaya pemberian yang sederhana tetapi dengan sepenuh hati. Ketika kita memberikan itu kepada Tuhan, itu akan menjadi persembahan yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan pemberian kita. Tuhan, pada saat ini kami juga mau bersama-sama bersyukur melalui pemberian kami ya Tuhan, sebagai satu ucapan terima kasih, penghargaan kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, tetapi dari hati kami Tuhan Yesus, kami mau memberikan apa yang ada pada kami ya Tuhan sebagai persembahan, dan biar itu sepenuh hati kami, segenap hati kami, dan itu akan menjadi persembahan syukur terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan Yesus, meskipun seluruh harta benda kami serahkan kepada Tuhan, tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persembahan kami siapkan hati kami untuk memberi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala bagimu Tuhan. Boleh duduk semua.
semua yang kami lakukan pada malam hari ini. Baik kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama, dan pemberian syukur kami yang telah kami ulurkan di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati, kami percaya bahwa Tuhan akan limpahkan berkat-Mu dalam seluruh kehidupan kami, dan Tuhan akan mempersiapkan kami, membawa kami berada di tahun yang berikutnya meskipun penuh dengan cabaran. Janji Tuhan, ya dan amin, yang akan memimpin memelihara kami, karena kami adalah anak-anak-Mu seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan, tidak pernah Kau biarkan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu ya Tuhan. Doa yang ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, katakan bersama, amin. Oke, majelis gereja dan tim masih ada di sini. Baik, kita akan teruskan. Kita akan lafazkan deklarasi ya, sebagai doa kita, harapan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Oke, dan untuk deklarasi yang pertama, silakan Brother Richard yang akan memimpin kita. Deklarasi yang pertama, deklarasi keluarga dan jemaat. Silakan Brother Richard. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh anugerahnya, kami percaya dan berkatakan Tuhan Yesus sedang memberi kuasa, urapan dan otoriti di mulut kami untuk mengaum dan dengan kekuatan 2 kali ganda dan berperang dengan kuat. Lawan seperti lawan singa Yehuda. Kami sepakat, kami terobos, kami hancurkan, kami runtuhkan setiap benteng yang dibangun oleh si jahat untuk menghalangi keharmonian dan berkat-berkat Tuhan atas keluarga kami. Kami ikat, kami patahkan, kami singkirkan ke dalam jurang laut yang paling dalam dan tidak kembali lagi, dan dibakar oleh api surgawi setiap roh pemecah, roh salah paham, roh kebiasaan dalam keluarga, roh kemampuan, roh kesombongan, roh sakit hati, roh kemiskinan, roh kebodohan, roh kebelenggu-belengguan, hukum, masa lalu, roh kelelahan, roh kelemahan, roh kekerasan hati, dan roh ketakutan.
berdiri bersama. Kita boleh lafazkan bersama-sama dengan pemimpin yang ada di sini. Ya, kita boleh lafazkan bersama. Deklarasi keluarga. Hari ini kami berdiri di hadapan takhta raja. Segala raja telah membentuk keluarga kami. Kami menyatakan dengan sehati bahwa satu, keluarga kami adalah keluarga yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup berdasarkan kebenaran firman dan pemerintahan Tuhan. Kedua, keluarga kami adalah keluarga yang mengabaikan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang menjadikan Tuhan. Ketiga, adalah keluarga yang diberi cinta. Oke, yang kedua, keluarga kami adalah keluarga yang mengabdikan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dari segalanya. Ketiga, keluarga kami adalah keluarga yang diberi cinta dan hidup di dalam keharmonian ilah dan berakal kepada Kristus. Keempat, keluarga kami adalah keluarga yang memperluaskan kerja surga dan mengelarkan firman merah dan bagi raja di atas segala raja. Keluarga kami adalah keluarga kelima, keluarga kami adalah keluarga pasukan Raja Wali yang terbang tinggi dengan semakin kuat merebut kemenangan demi kemenangan dan mempersembahkan bagi penglima agung kami Yesus Kristus. Yang keenam, keluarga kami terus naik puncak gunung kejayaan tertinggi menaklukkan dan mendudukannya. Ketujuh, keluarga kami adalah keluarga yang menangkap kayu Tuhan. Delapan, keluarga kami adalah keluarga yang berkembang dan menikmati setiap kenikmatannya. Kenikmatan yang diberikan Tuhan kami. Tidak ada satupun yang dapat memecah belah dan menghentikan keluarga kami sampai Maranatha. Semua jadi benar dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, Putra dan Roh Kudus dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin. 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 Deklarasi menghancurkan malapetaka. Kami adalah imam-imam Tuhan, dan di atas perjanjian Lewi kami berdiri di antara Tuhan dan manusia. Kami bawa korban perdamaian di tangan kami dan menatang bangsa kami di dalam doa-doa kami di hadapan Bapa di surga. Kami berkata bahwa dengan darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan atas bangsa ini, maka bangsa ini telah didamaikan dan ditahirkan dari setiap apapun pengaruh dari kuasa kegelapan, dan tidak ada lagi tuntutan setan yang berlaku atas bangsa kami, yaitu melalui setiap bencana, malapetaka ataupun kerugian-kerugian alam dalam bentuk apapun. Satu, di dalam nama Tuhan Yesus,
keluar dari negeri kami, dihalau semua dari negeri kami, semua raja Inggris atas pertumpahan darah di bangsa kami dihentikan di dalam nama Yesus. Jehovah Shalom ada atas bangsa kami, menguasai, memenuhi hati dan pikiran setiap orang di bangsa Malaysia. Yang kelima, kami tahan setiap bencana alam yang ditimbulkan oleh banjir, tsunami, apapun itu, kami katakan ditahan dalam nama Yesus. Setiap orang kami berkuasa menahan setiap pergerakan sungai, air laut yang akan menimbulkan bencana dan melempatkan di bangsa kami. Air di bangsa kami hanya akan membawa kehidupan dan mengalir lewat terbesar bagi bangsa kami. Yang keenam, setiap rencana setan untuk semua kekacauan politik atas pemerintahan di bangsa kami patahkan, kami hancurkan, kami batalkan dalam nama Yesus. Memerintahkan surga yang berlaku atas bangsa kami dan setiap keputusan Tuhan yang harus terjadi pada bangsa Malaysia. Setiap bentuk penyiasatan yang dihembuskan iblis di bangsa kami akan menimbulkan ketakutan di bangsa kami. Kami halau keluar, kami kebaskan dari Malaysia, semua harus keluar. Roh Kudus yang membawa kebenaran melayang-layang di atas bangsa kami, menguasai dan membawa orang kembali jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan yang sudah mengibarkan segala sesuatu dari atas bangsa kami, setiap perjanjian bagi bangsa kami dimeteraikan oleh darah Yesus. Tuhan berkuasa atas Malaysia. Tuhan Yesus yang memiliki Malaysia dari mulai sampai ke Sabah. Itu kepunyaan Tuhan Yesus. Semua yang mencari tudung perisai tembok dan jaminan, Tuhan yang akan meluputkan bangsa ini dari bencana. Dan kami percaya tahun dia akan terjadi untuk bangsa kami. Dan kekuatan besar terjadi, jiwa-jiwa akan diselamatkan, dan itu terjadi untuk bangsa kami. Terbentanglah dan jadi seperti yang kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Deklarasi perjanjian darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kami naikkan deklarasi perjanjian darah. Kami berdiri atas darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib, darah yang sudah menutup setiap lubang maut, darah yang sudah membuka gerbang keselamatan bagi kami dan keluarga kami, juga bangsa kami. Karena darahnya itu yang membuat kami tidak menyayangkan nyawa kami sampai dalam maut. Kami akan siap korban darah yang sudah kami letakkan, karena cinta itu lebih kuat dari maut. Cinta menjadi persekutuan kami dengan penderitaan Tuhan Yesus. Karena darah dan domba kami diampuni. Kami memiliki karakter Kristus. Hari ini kami menerima materai sebagai milik Kristus, karena kami diberikan perlindungan roh, tubuh dan jiwa kami oleh karena darah Yesus. Karena darahnya sudah dicurahkan sehingga ada hak keselamatan, maka kami minta sebanyak-banyaknya jiwa di dunia diselamatkan dan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan, tidak ada lagi kegelapan maupun seram iblis yang mendekat atas Malaysia. Oleh sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai bagi Malaysia. Dan Tuhan telah memurniakan kasih dan kemuliaan-Nya. Tuhan tidak menahan kebaikan atas Malaysia. Sebab itu Malaysia bangkit menjadi terang. Sebab terang Malaysia datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Sekalipun kegelapan menutupi bumi ini dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas kami dan kemuliaan-Nya menjadi nyata di atas Malaysia. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadanya. Terang kami dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi Malaysia. Bahkan terang bulan purnama seperti terang matahari terik 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan mulut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Kami adalah terang Kristus yang bersinar di atas dunia, seperti kemuliaan Bapa, Anak dan Roh Kudus di atas Malaysia. Demikian tubuh, jiwa dan roh kami lebih besar dan berperingkat dari bumi dan pengaruhnya. Kami mendukung pemimpin-pemimpin dan saudara-saudara kami saling melindungi menjadi bergerak bagi kerajaan Allah. Kami melihatkan hal-hal bagi sekeliling kami, sebab ada pemulihan yang baru setiap hari yang menjadi bangsa kami. Kami karisma dengan Tuhan, sehingga tidak dapat kami menemukan waktunya. Tuhan, kami memiliki kuasa membalikkan keadaan dan menahan kekuatan iblis, mengubah keadaan apapun menjadi berkat. Tidak berhenti menerangi setiap tipu kejam dan kubu iblis. Dengan darah dan jaminannya kami tidak menjadi letih, sebab Tuhan telah meletakkan kekuatan tanpa batas di dalam kami, untuk kami terus bergerak dan terbang dari sini kami, tetap menyala-nyala dan presiden menciptakan dan menjaga atmosfera dan suasana di sekeliling kami penuh dengan hadirat Tuhan dan sukacita. Semua ini terjadi dan digenapi atas Malaysia dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan semua amin, amin. Amin. Boleh duduk semua.